Film ini bermula dari Nick yang sedang mengalami masalah rumah tangga dengan istrinya yang bernama Amy. Finally, someone took. Well, the Irish prince. Tepat di hari pernikahan mereka, Nick pergi ke saudara kembarnya yang bernama Margot yang bekerja di sebuah bar dan mulai mengingat kembali awal pertemuannya dengan Amy. Tak lama setelah itu, tetangga Nick yang bernama Waltz menelpon Nick dan mengatakan bahwa kucing peliharaannya sedang berada di luar rumah. Dan Nick pun akhirnya pulang. Alright, bye-bye. Tetapi setibanya di rumah, Nick merasa ada yang ganjal. Ia tidak mendapati Amy di dalam rumah dan hanya menemukan perabotan yang sudah berantakan dan rusak. Karena panik, akhirnya Nick segera menelpon polisi. Beberapa menit kemudian, detektif Ronda dan opsirnya datang. Sir James Gilpin, we understand they're concerned. And I came home. Nick mengatakan kepada detektif Ronda bahwa istrinya hilang ketika ia sedang pulang ke rumah dan mendapati beberapa barang hancur dan berantakan. Detektif Ronda kemudian memeriksa rumahnya sambil bertanya-tanya kepada Nick yang merupakan mantan penulis majalah sekaligus seorang dosen tersebut. Nick juga mengaku bahwa saat ini ia sedang bekerja membantu Margot, saudara kembarnya di bar. Di dapur, detektif Ronda menemukan beberapa percikan darah. Akhirnya, ia menempelkan sticky note pada setiap sudut ruangan yang ia rasa aneh. Amazing Amy? Nick kemudian melakukan pemeriksaan DNA dan harus mengosongkan rumahnya untuk sementara waktu karena akan dipenuhi oleh tim forensik yang datang untuk memeriksa. Setelah melihat beberapa bukti di rumah Nick, detektif Ronda mengatakan bahwa kasus ini merupakan kasus yang cukup serius sehingga mereka memutuskan untuk mengumumkan melalui browser. Di televisi pun bahkan juga akan diadakan konferensi pers. Kemudian detektif Ronda melanjutkan penyelidikan sehingga diketahuilah bahwa semua aset yang ada di rumah itu atas nama Amy. Di ruangan kerja Amy, detektif Ronda juga menemukan sebuah petunjuk pertama yaitu surat yang ditulis oleh Amy untuk Nick. Keesokan harinya, orang tua Amy datang. Mereka beserta Nick melakukan konferensi pers di hadapan media massa dan meminta bantuan kepada semua pihak untuk mencari keberadaan Amy saat ini. Your help. We're establishing lodge. We have a hotline 18.com. Setelah konferensi pers selesai, orang tua Amy mengatakan bahwa anaknya pernah berpacaran dengan Desi, yaitu orang yang sangat terobsesi dengan Amy. Bahkan setelah orang tua Amy pergi, detektif Ronda memberitahukan kepada Nick tentang surat petunjuk yang ditemukannya. Nick mengatakan bahwa surat tersebut merupakan petunjuk untuk pencairan harta karun perayaan ulang tahun mereka yang biasa mereka lakukan setiap tahunnya. Setelah membaca surat tersebut, Nick akhirnya mengetahui lokasi petunjuk selanjutnya. Petunjuk selanjutnya yang berada pada surat tersebut mengarah kepada sebuah rumah coklat. Nick mengatakan kepada detektif Ronda bahwa ia tidak tahu, karena ia tak mau datang bersama detektif menuju ke rumah coklat tersebut. Nick seakan-akan menyembunyikan sesuatu dari lokasi si petunjuk selanjutnya, di mana lokasi tersebut merupakan rumah ayah Nick sendiri. Di sana pula Nick menemukan surat petunjuk yang ketiga. Tetapi tak lama detektif pun datang. Di sana kecurigaan detektif terhadap Nick menjadi semakin terasa. 2 hari setelah hilangnya Amy, banyak orang yang sedang berkumpul dan memberikan empati atas hilangnya Amy. Nick yang dikenal tidak terlalu ramah kepada tetangga lainnya berusaha bersikap ramah dan berperilaku baik. Di sana pula, detektif Ronda menanyakan tentang Noel kepada Nick, yaitu tetangga Amy dan sekaligus sahabat Amy. Tetapi Nick tidak mengetahui bahkan tak pernah mendengar nama Noel sama sekali. Hal itu membuat kecurigaan detektif Ronda menjadi semakin tinggi. Cerita kembali ketika Nick mengingat dan bernostalgia saat ia bersama Amy ketika masih tinggal di New York. Tetapi karena ibu Nick menderita kanker, mereka pun memutuskan untuk pindah. Pada hari itu, sebelum pergi, Nick dan Amy sempat bertengkar karena persoalan anak. Nick yang mulai emosi kemudian mendorong Amy hingga terjatuh. Nah, disitulah Amy mulai takut dengan suaminya yang mulai bermain fisik. Nick kemudian tersadar dari nostalgianya karena SMS dari seorang perempuan yang berada di luar rumah. Perempuan tersebut adalah mahasiswi Nick pada saat Nick masih menjadi seorang dosen. Jadi bisa disimpulkan bahwa selama ini Nick berselingkuh.
Bahkan di situasi yang tidak tepat, saat di mana istrinya Amy masih menghilang, ia melakukan aksinya bermantap-mantap di rumah Margot. Nah, keesokan harinya, ia didapati oleh Margot berciuman dengan mahasiswinya sebelum mereka berpisah. Hal tersebut membuat Margot naik darah dan memarahi Nick. Saat Margot sedang marah-marahnya, ia memperlihatkan siaran televisi yang membahas soal Nick. Media membuat orang-orang percaya bahwa Amy menghilang akibat ulah Nick, sehingga nama Nick makin memburuk di mata publik. Di siaran televisi tersebut juga ada Tanner Bolt yang merupakan seorang pengacara hebat dan membela Nick dengan dalih bahwa hilangnya Amy masih meninggalkan banyak misteri. 3 hari pasca hilangnya Amy, banyak orang yang berkumpul dan berempati untuk Amy. Nick dan kedua orang tua Amy meminta bantuan kepada publik untuk membantu mereka. Karena Nick dipandang buruk oleh publik, Nick pun mencoba untuk menjelaskan bahwa ia telah menaati peraturan dan mengikuti setiap proses penyelidikan serta bekerja sama dengan pihak kepolisian tanpa ada hal yang ditutup-tutupi. Tiba-tiba, Noel yang merupakan tetangganya itu menyela omongan Nick di hadapan publik dengan mengatakan bahwa sebenarnya Amy sedang hamil 6 minggu. Pregnant wife! Pregnant! Mendengar hal itu, Nick segera meninggalkan kerumunan. Setibanya di dalam rumah, Nick dan detektif Ronda sedang berbicara tentang bukti berupa foto di mana Amy dan Noel cukup akrab. Bahkan Nick tidak mengetahui keakraban tersebut. Yang jelas saat ini, Nick yakin jika Amy tidak sedang hamil. Detektif lalu membeberkan kejanggalan dalam rumah Nick seperti perabotan tertentu yang rusak sedangkan perabotan yang lain baik-baik saja. Kemudian banyak darah Amy yang tumpah di lantai tetapi kemudian dibersihkan. Sehingga detektif Ronda menyimpulkan bahwa kasus tersebut merupakan kasus pembunuhan bukan penculikan. Pada saat menjelaskan bukti-bukti tersebut, detektif mendapatkan telepon mengenai hasil uji urin Amy yang membuktikan bahwa Amy memang sedang hamil. Hal itu membuat Nick semakin terpojok. Ternyata semua ini adalah akal-akalan Amy, sedangkan Amy masih hidup di tempat lain. Selanjutnya, film menunjukkan cerita dari sudut pandang Amy yang pergi menggunakan mobil dan menghilang meninggalkan berbagai petunjuk untuk membuat dirinya dianggap tewas karena suami sendiri. Amy melakukan hal tersebut karena membenci suaminya yang pemalas, pembohong, tukang selingkuh, dan pernah menyakitinya. Jadi, Amy ingin Nick mendapatkan hukuman karena perbuatannya tersebut. Amy benar-benar menyiapkan semuanya dengan sangat matang sehingga ia menciptakan bukti yang dapat menunjukkan bahwa dirinya dibunuh oleh suaminya sendiri. Amy telah belajar banyak hal, seperti berteman dengan Noel yang merupakan tetangga tempat di mana Amy bercerita bahwa Nick telah melakukan kekerasan rumah tangga. Tak selesai sampai di situ, Amy juga membeli mobil bodong untuk kabur dan membuat Nick dikenal sebagai suami yang tidak baik. Jadi, Amy mencoba memanipulasi kehamilannya dengan berteman dengan Noel yang saat itu sedang hamil. Ia membuat Noel minum banyak sehingga Noel membuang air kecil di rumah Amy untuk diambil urinnya yang kemudian dengan urin tersebut, Amy bisa terbukti hamil. Pada pagi hari di ulang tahun pernikahan mereka, Nick pergi keluar rumah dan Amy mulai menjalankan rencananya. Ia menghancurkan meja, mengambil darahnya sendiri lalu menyebarkan di lantai dan membersihkannya kembali. Amy juga membuat 300 tulisan di buku hariannya yang bercerita tentang hubungannya dengan Nick. Dalam buku hariannya tersebut, Amy bercerita tentang pemborosan, siksaan, kekerasan, dan ketakutan yang dirasakannya. Amy kemudian sedikit memanggang buku harian tersebut, sehingga kedepannya dapat menjadi pegangan bukti oleh kepolisian. Di sisi lain, Nick mulai menunjukkan kepada Margot hadiah barang-barang yang disembunyikan Amy di gudang kayu yang didapatnya melalui petunjuk surat tersebut. Husband, I know you think you're moving through. For this anniversary, I've arranged a trip. Di dalamnya terdapat boneka yang disediakan Amy untuk Nick. Dalam kotak tersebut, terdapat sebuah catatan yang bertuliskan naik ke sungai, yang diterjemahkan sendiri oleh Nick dengan arti masuk penjara. Hal itu membuat Margot marah dan mengatai Amy sebagai seorang psikopat. Setelah 4 hari hilangnya Amy, Tanner yang merupakan pengacara Nick membuat jadwal wawancara untuk Nick di sebuah stasiun televisi. Di sisi lain, Amy yang sedang menyamar sebagai orang yang bernama Nancy dirampok oleh seorang tetangga bersama pacar barunya di mana seluruh uangnya diambil dan dibawa kabur. Amy pun lalu pergi meninggalkan rumah sewanya dan menghubungi Desi. Desi pun datang dan mendengar seluruh cerita Amy di sebuah kafe, tentu saja dengan semua kebohongannya. Kemudian ketika Nick pulang dari wawancara stasiun televisi, ia menuju ke rumah Margot dan mendapati bahwa rumah Margot sedang digeledah oleh pihak kepolisian. Sehingga dari situ, detektif Ronda memutuskan untuk tidak mempercayai Nick serta menahan Margot.
Saat bersama Tanner di ruang interogasi, Nick kembali dilempari banyak pertanyaan oleh detektif Ronda. Mulai dari catatan buku harian Amy yang mengatakan bahwa Nick memukul dan membuat Amy berpikiran bahwa Nick akan membunuhnya, serta diperlihatkannya sebuah gagang tumpul yang telah diperiksa oleh tim forensik yang membuat detektif Ronda memutuskan untuk menahan Nick. 20 hari setelah Amy menghilang di rumah Daisy, Amy telah merencanakan untuk membunuh Daisy dengan menggorok leher Daisy menggunakan pisau lipat pada saat bergenjot dengannya. Setelah Daisy terbunuh, Amy pun pulang ke rumah dengan darah yang mengucur di seluruh tubuhnya. Pada saat itu, detektif Ronda sadar bahwa Nick benar tidak membunuh Amy, serta menyadari bahwa Amy telah mengalami gangguan mental. Semua polisi percaya dengan penjelasan Amy, kecuali detektif Ronda sebagai orang yang pernah terjun langsung di tempat kejadian dan merasakan bahwa semua yang dikatakan Amy hanyalah kebohongan belaka. Di ending film, nama Amy kembali dikenal menjadi perempuan baik. Sedangkan Nick dikenal sebagai suami yang memiliki banyak hal negatif yang membuat Nick tertekan. Meski masih menjadi suami istri yang baik di hadapan publik, Nick masih merasa was-was terhadap apa yang akan dilakukan Amy. Nah, sejak saat itu, Nick harus terus bersikap baik agar penilaian publik terhadap hubungan suami istri mereka terus membaik. Publik masih tidak tahu jika Amy adalah orang yang seharusnya disalahkan terhadap kasus pembunuhan yang terjadi. Hingga akhir cerita, Amy dan Nick mengumumkan kehamilannya di sebuah stasiun televisi, dan film pun selesai. Nah lur, apakah kalian menyukai film yang bergenre seperti ini? Komen di bawah jika kalian punya referensi film yang ingin dibuatkan alur ceritanya.